Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkannya untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel." Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehadiran adalah sesuatu yang bermakna. Kehadiran apa? Ya. Kehadiran orang yang dikasihi itu sungguh punya arti. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya akan sungguh berarti bila orang tua itu hadir menyapa anak-anaknya. Sebaliknya juga, anak-anak yang hadir di depan orang tuanya, menyapa, memperhatikan, punya arti khusus bagi orang tuanya. Suami atau istri atau saudara-saudari yang mau hadir, menyapa, memperhatikan satu sama lain, bila di situ ada kasih, pasti punya arti yang penting. Saudara-saudari sekalian, bicara mengenai kehadiran, bila kita ikut Ekaristi, Tuhan hadir. Ia hadir di sini. Dalam Ekaristi, Tuhan hadir melalui sabda. Ia hadir melalui sakramen Maha Kudus. Itulah ajaran iman Katolik. Tuhan hadir secara nyata dalam Ekaristi. Hadir secara nyata atau ada istilah real presence. Kaitan dengan Ekaristi, saya suatu kali melihat cuplikan video dari salah seorang romo, lalu saya mengutip isi video tersebut, dan di situ ditampilkan imam sedang berbicara demikian. Alasan kita beragama Katolik adalah karena ada Kristus dalam Ekaristi. Itulah alasan kita ikut misa. Seorang imam yang bagus sekalipun tak akan pernah lebih baik dari Ekaristi. Imam yang sangat buruk pun tak bisa dijadikan alasan untuk pergi ke gereja non-Katolik dan kehilangan Ekaristi. Imam berusaha membuat homili yang baik dan mudah dicerna oleh umat. Akan tetapi jangan sampai Anda lupa, misa bukanlah tentang pribadi imam yang berdiri di depan, melainkan tentang Tuhan yang ada di tabernakel. Imam dapat datang dan berganti, apakah imam itu pandai, lucu, pendek, tinggi, muda, maupun tua. Hanya Ekaristi yang tetap tinggal. Ada alasan mengapa separuh dari misa adalah tentang Ekaristi. Segala persiapan dilakukan dan imam mengucap doa yang panjang. Kita habiskan banyak waktu untuk antri mendapatkan komuni, karena itu adalah bagian yang penting. Jika Ekaristi bukanlah Yesus, silakan pergi ke gereja lain yang lebih banyak musiknya dan lebih panjang homilinya. Itu lebih masuk akal. Tetapi Ekaristi adalah Yesus, dan Anda menginginkan Yesus. Tidak masuk akal untuk pergi ke tempat lainnya. Jika Anda ingin mencari dan bertemu Tuhan, saya dapat memberitahu di mana untuk mencarinya. Ia ada di sini. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, hari ini kita mendengar sabda Tuhan dari Injil Lukas, yaitu kisahnya tentang Kristus yang bangkit, hadir menjumpai dua orang murid saat dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Tuhan berbicara dengan mereka. Ia menjelaskan seluruh isi kitab suci, dan murid itu mengenalinya saat ia makan bersama mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Inilah Ekaristi yang kita rayakan saat ini. Kita mengenangkan Kristus makan bersama para murid
mengucap berkat atas roti, memecah-mecahkan, membagi-bagikan roti. Kristus hadir bicara secara nyata di hadapan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Saat kita merayakan Ekaristi, Kristus juga hadir setiap saat kita ikut misa. Maka kita perlu mengimani terus-menerus bahwa Kristus selalu hadir saat kita ikut Ekaristi, Dia hadir dalam sabda, Dia hadir pula dalam sakramen Maha Kudus yang kita sambut. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, masih berhubungan Ekaristi, saya selalu ingat akan lagu tentang Ekaristi ketika merenungkan sabda tentang Ekaristi. Saya terkesan dengan lagu ini karena saat di Seminari Santo Paulus Jogja, kami saat para frater mendapat tugas ke paroki, tugas kor, menyanyikan lagu tersebut saat di gereja, saat kunjungan ke paroki. Lagu ini menjadi bagus dan megah karena diiringi alat musik yang lumayan lengkap. Ada drum, ada gitar, ada biola, ada keyboard, ada alat musik lainnya. Nah, maka suasana menjadi semacam ada orkestra yang sederhana sehingga suasananya bagus atau lagunya bagus. Lagunya seperti ini. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang jadi kekuatan iman, wartakan cinta Tuhan. Kasih-Mu agung selalu menghantar aku padamu, memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu. Kasih-Mu agung selalu, cahaya lubuk hatiku, dalam setiap langkahku, melaksanakan firman-Mu. Bila lagu ini jadi, SATB, sopran, alto, tenor, bass, dan dinyanyikan dengan bagus oleh kor, akan membawa suasana ngeresep ke hati dan bagus untuk mengiringi komuni, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dalam Ekaristi, dalam komuni yang disambut. Dan hari ini juga persis saya menawarkan permenungan tentang kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Semoga kita terus rajin untuk ikut Ekaristi, bangga menjadi Katolik karena Ekaristi, dan terus merasakan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Karena itu pasti menguatkan kita dan semakin meneguhkan iman kita, dan kita selalu mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui Ekaristi yang kita rayakan. Semoga itu dapat kita rayakan bersama, sehingga kita selalu rindu untuk ikut Ekaristi, rindu datang ke gereja ikut misa, karena Tuhan hadir menyapa kita, Dia hadir memberikan kekuatan dan juga karunia-Nya dalam hidup kita melalui sabda, melalui sakramen yang kita sambut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara, marilah kita sekarang mendoakan
bersama-sama syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Dua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita sampaikan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus dan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan menyertakannya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah makasih, kami mohon Kau sudi menerima yang telah Kau panggil ke hadapan-Mu dalam kerajaan surga untuk Daniel Sriandoyo, Afri Wagio, Anselmus Sanders, Franciscus Meka. Kita sampaikan doa-doa kita pribadi kepada Allah yang Maha Kasih. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.